Oh my god, gak berasa banget kita udah sampai di episode terakhir kekoreaan. Udah di penghujung acara ya. Podcast 2019. Yes. Wah gila, kita udah episode keberapa nih sekarang? 39 ya. 39 minggu, gak berasa banget. Dan hari ini spesial, kita gak bakal ngomongin topik-topik tertentu karena kemarin seperti yang udah kita janjiin minggu lalu, kita akan bikin Q&A ala-ala selebgram gitu. Wah. Ya udahlah ya, maksudnya pas ini Q&A ini tuh juga kita nggak banyak, gue juga nggak banyak tahu Q&A-nya apa, jadi biarkan jawab secara apa ya? Ya emang kayak gitu, emang kayak gitu. Gue jadi nggak banyak. Betul. YouTuber tuh juga kayak gitu. Jadi kan? kalau misalkan baca pertanyaan ya pas mau ngejawab, jangan disiapin supaya ya. Spontan gitu. Jadi pasti ketahuan banget, cetek banget ilmu K-pop. Kemarin kita udah lempar pertanyaan di beberapa platform, ada di Twitter sama di Instagram kekoreaan. Terus juga ada di Instagramnya Dita sama di Twitternya Dita sama di Twitternya Ron. Tapi di Twitter gue gak sebanyak lo yang nanya. Nggak banyak juga sih di Twitter gue karena mungkin kemarin timingnya lagi nggak bagus aja kayaknya. Terus juga aduh iya nih impression aku lagi turun nih ya di Twitter ya. Kayaknya emang harus di bash sedikit biar naik gitu. Alasan kita bikin Q&A itu karena kita bingung mau konten apa. Enggak, karena emang ini penutup tahun. Siapa tahu yang chill-chill aja temanya. Iya, siapa tahu ada yang penasaran kan sama podcast kekoreaan, ada yang penasaran sama Dita, mungkin penasaran sama seksualitas kan. Iya, fans K-pop suka kayak gitu perasaan. Seksualitas sama siapa? Seksualitas gue sama lo. Oh my god. Kan biasanya kayak gitu tuh. Penasaran ini udah punya pacar atau belum? Penasaran ngerokok atau enggak? Personality-nya gimana? Tapi gak ada yang nanya nih. Tapi FYI gue gak ngerokok. Jadi buat kalian yang mungkin apa gitu ya, nggak tahu. Gue juga nggak tahu nih pertanyaannya apa aja. Anyway, sebelum kita mulai Q&A, kita mau ngumumin kalau kekoreaan baru aja launching. Kebetulan launchingnya hari Senin kemarin. Hari ini kita rekaman Senin kemarin. Oh iya. Kita udah launching situs baru kekoreaan.id buat kamu yang mungkin pecinta K-pop, enggak K-pop juga enggak tapi sih, ya pendengar kekoreaan selama ini yang udah ngikutin perjalanan kita selama beberapa bulan terakhir ini. Kita udah rilis satu situs baru namanya kekoreaan.id. Nah, di sini kamu nggak bakalan cuman menemukan podcast kita aja, tapi juga berbagai macam deh pokoknya. Artikel-artikel seru, terus juga video-video dari yang lagi viral. Ya, bukan video dari kita ya. Bukan dari kita. Terus video-video yang baru di thread Twitter yang lagi viral kan. Terus juga artikel-artikel yang emang lagi banyak diomongin nih. Kita bakalan ada semua update-annya di situ. Terus juga aku suka tampilannya karena clean banget. Sesuai dengan request kita. Kayak Sumpi gitu gak sih? Iya. Namanya juga kita niru. Niru dan apa sih? Ada tuh istilahnya emang harus di copy, amati, tiru, modifikasi. ATM ya, ATM. Mungkin yang bisa membedakan kita dari website-website yang di luar sana, kita harus mengakui bahwa mungkin kekoreaan beritanya tidak akan seupdate Omes. Enggak kita mungkin akan juga kalah banget. Seupdate Sumpi juga karena kita juga masih merefer ke Sumpi. Iya, gitu karena kan. kita cuma berdua juga. Gitu. Karena itu karena kita berdua doang, kita tuh butuh bantuan dari pendengar kekoreaan nih sebenarnya. Sebenarnya nggak bantuan sih, mungkin lebih ke yang kayak memang kita menciptakan situs ini ada sebuah platform untuk semua fans K-pop supaya fans Korea gitu ya, nggak cuman fans K-pop doang, fans K-drama, mungkin juga yang suka traveling, yang suka makanannya, yang suka K-indie, fashion gitu, buat ikutan jadi kontributor untuk nulis di kekoreaan.id. Caranya gampang banget nih buat kamu untuk yang pengen nulis ya. Yang pertama harus bikin akun Kaskus pastinya. Gampang login, verifikasi. Ya gampang, semua orang juga bisa lah ya. Seperti bikin sosial media pada umumnya. Iya, bukan kalau biasanya fans K-pop nih punya fans akun Twitter banyak ya. Ini mah bikin akun Kaskus doang mah gampang. Betul. Nah, nanti kamu tinggal cari di situ, ada banyak banget forum di Kaskus. Kamu bisa posting di forum apa aja sebenarnya, tapi kalau kamu emang pengen banget fokus nulis tentang kekoreaan, kamu bisa fokus nulis di forum kekoreaan atau di The Lounge juga boleh ya. Karena di The Lounge isinya macem-macem gitu. Nanti kalau misalnya udah nulis di kekoreaan, nanti kita akan pilih-pilih tuh, terus kita akan kurasi, kita akan edit di mana itu akan tampil di
website kekorean.id. Dan jangan lupa kalau misalkan kamu udah punya akun Kaskus dan udah posting beberapa kali, kamu juga bisa daftar jadi Kaskus Kreator. Karena kalau kamu daftar jadi Kaskus Kreator, enaknya nulis di Kaskus ini Kaskus Kreator sih. Betul, ya, karena semua view itu bisa di-convert jadi rupiah. Wah, akhirnya bisa beli album Oppa. Bisa beli album Oppa. Di sini tuh kayak apa ya? Aku kemarin bisa nonton konser Westlife. Iya, anggap aja tuh kekoreaan ini sebagai sebuah wadah untuk kalian yang suka dengan Korea-Korea, sebagai wadah apa ya? Mungkin untuk aktualisasi diri dalam hal menulis. Betul. Di sini buat latihan menulis. Misalnya kayak yang masih kuliah, kayak ingin jadi jurnalis di masa depannya, jurnalis K-pop, pengen punya portofolio gitu ya. Belajar aja nulis di kekoreaan karena enaknya nulis di kekoreaan dan Kaskus. Karena itu kayak ngeblok aja. Betul. Nggak perlu kayak bahasa formal seperti kita nulis di portal pada umumnya. Di sini tuh kita benar-benar kasih kebebasan. Tapi memang kalau misalnya nanti akan ada di kekoreaan, mungkin harus ada proses kurasi dulu, moderasi dan diedit oleh editor kita Anindita Nuriski dan Admi Aisani Yusron. Pokoknya intinya kita pengen kamu bersuara apapun itu, opini kamu tentang apapun, tentang lagu, tentang drama, tentang kamu MC, mau julid pun juga nggak apa-apa, kan? Tentang fan war, tentang bagaimana pendapat kamu perlakuan fandom A ke fandom B dalam sebuah kasus, itu bebas, sebebas gue sama Dita selama kita ada di podcast. Mau gitu ganti-ganti thumbnailnya dengan thumbnail Shonu silakan ya. Cuma lu. Jadi pokoknya kita membuka kesempatan buat teman-teman yang pendengar kekoreaan untuk ikutan berkontribusi di kekorean.id dengan cara menulis di forum kekoreaan Kaskus. Ya, betul. Terima kasih juga buat dukungannya selama ini ya, Dit. Ya, kita juga nggak nyangka sih kalau ternyata akhirnya Kaskus melihat ini sebagai hal yang serius gitu ya. Iya. Oh, terus juga misalnya kalau ada kalian join di suatu fandom, terus fandomnya butuh apa? Ada event, butuh exposure atau butuh diliput, atau kalian mungkin sendiri ngeliput terus mau nulis artikelnya di kekoreaan, itu boleh banget. Kita sangat terbuka. Pokoknya nulis-nulis aja sesuka kalian. Bisa aja misal kalian nulis kayak 5 alasan Wono bikin aku kelojotan. Apa kayak bebas 5 banget kan? 5 alasan kenapa WiFi harus debut di Korea. Iya betul. 7 alasan kenapa Win-Win harus bertahan di WiFi gitu. 7 alasan kenapa Kun mirip Harry Potter. Iya, apa suka-suka kalian. Pokoknya bebas sih, nggak ada batasan. Itu sih kayak tadi Dita bilang, itu enaknya nulis di Kaskus karena emang platform kita free as free deh pokoknya. Udah sebebas itu. Dan juga kayak tadi kita sudah sempat sebut juga, ada Kaskus Kreator yang bisa kamu dapat duit dari situ. Iya, itu enaknya ada Kaskus Kreator, duitnya bisa viewsnya bisa kalian convert ke rupiah. Betul. Ya, wah, kita nggak nyangka kalau misalkan kekoreaan bakalan punya rumah sendiri di kekorean.id, dan misalkan kamu mau mendengarkan podcast pun juga bisa di situ. Jadi kalau kamu buka situsnya kekorean.id, di situ bakal ada beberapa tab ya. Ada artikel, video, podcast, dan sosmed. Nah, podcast ini kamu juga bisa langsung ngedengerin podcast kekoreaan di halaman depan kekorean.id. Selain juga kamu bisa dengar di Spotify sebenarnya. Jadi ada banyak opsi ya. Spotify, kekorean ID, terus juga Kasus Podcast. Wah, pokoknya banyak. Apple Podcast, pokoknya banyak deh opsinya. Nah, kita lanjut ke Q&A. Iya. Dita mau menjawab duluan karena kayaknya gue udah terlalu banyak bicara. Jadi mungkin Dita yang mau menjawab duluan dari akun MBB in Blue Moon ya. Ronzi, lihat di Ronzi aja. Oh gitu. Oke, biar adil dikit pertanyaannya. Gak apa-apa, habisin aja. Gue gak mau jawab pertanyaan dari mutual gue, namanya Fat, susah banget pertanyaannya. Gak apa-apa, dibaca aja. Menyentil apa sih pertanyaannya? Ada dari Dita. Jadi ada dari @cafeinfreak, ini si Dita. Kak Dita mau tanya nih, kenapa Kak Dita suka sama boyband yang Dita suka juga? Ini tapi pertanyaannya kayak udah sering gue jawab gak sih, Ros? Dia nanya, kenapa Dita suka sama boyband yang Dita suka juga? Kenapa alias suka MX, Monsta X kayak. Iya, gue udah sering. Mungkin sekarang jawabannya dengan 3 kata aja. Kenapa suka Monsta X dalam 3 kata? Kenapa? Mungkin suratan takdir. Itu 2 udah 2 kata. Suratan takdir. Suratan takdir dan coincidence. Pokoknya intinya mungkin cikal bakalnya gue dari lagu. Biar cepet aja, kayak gue awalnya suka Monsta X itu sebenarnya kan gue kayak udah sering bilang kalau gue awalnya lebih suka Seventeen kan, tapi gara-gara YouTube recommendation gue tiba-tiba nge-suggest MV-nya dia yang
lagu pre-debutnya. Jadi kan Monsta X itu dari bikinan survival show kan, namanya No Mercy. Jadi No Mercy itu bikin lagu original namanya Interstellar. Interstellar itu dinyanyiin sama Juhon, Ayam sama Hyungwon. Pas gue nonton video itu gue merasa ini lagu tuh hip hopnya yang agak menyentil gitu. Terus gue suka karena temanya kayak spaceship lah kan, Interstellar. Terus ya udah deh. Iya, jadi ya udah keterusan. Terus dengerin lagu mereka yang judulnya Zero Young. Terus di situ kayak rapnya Ayem tuh suaranya tuh kayak sedalam palung marijuana. Terus kayak wah nih kayak gue klop deh nih sama lagunya Monsta X. Ya udah akhirnya terus yang jadilah Goemon Bebe makin diperparah gara-gara reality show mereka yang judulnya Right Now itu Kun yang Fayakun ya, jadilah terus lanjut sampai sekarang. Gantiin dong. Gue ya. Dari Siti di kantor @Mark, sebenarnya namanya Mei tapi dia bilang dari Siti di kantor. Pertama kali kebentuknya podcast ini gara-gara apa? Pertama kali kebentuknya podcast ini itu gara-gara sebenarnya kita juga pernah bahas ya, tapi mungkin di refresh lagi. Sebelumnya memang kita ada project, gue sama Dita pernah ditawarin project untuk bikin video, collab video. Jadi kita disuruh ngebahas yang kayak misteri gitu. Oh iya, gue bisa lupa ya. Ya kan sempat tapping kan ya. Putri tidur itu kan. Sempat latihan dulu. Iya, jadi kayak kita ngebahas itu terus kayaknya nggak dapet deh feel-nya. Abis itu kita ganti programnya namanya Movie Gangsta yang kita ngebahas soal film. Oh iya, awalnya kita mau pernah rekaman bukan Conjuring. Annabelle. Enggak yang Insidious The Last Key. Iya. Kita udah tapping Insidious The Last Key. Kita kayak sosok review film. Iya, gitu. Sosok review kayak apa sih kalau yang sekarang tuh yang Sign Creep. Iya, dulu kayak ala Sign Creep gitu. Tapi kayaknya nggak dapet feelnya, dan lagi pula kalau gue rasa emang gue nggak movie buff banget sih. Gue juga nggak movie buff banget. Pada saat itu juga kayaknya teman kita namanya Agus, editornya juga kayaknya nggak dapet deh feel-nya, jadi dia juga kayaknya agak males buat ngedit videonya. Pada akhirnya kayak ya udah deh, kita punya project bikin ngehidupin K-pop di Kaskus dengan salah satu akun kelonengan ya waktu itu. Terus aktif lama-lama di situ, terus tiba-tiba Kaskus announce kalau mereka mau ada produk baru namanya Kaskus Podcast, dan emang masih fresh banget, masih murni putih gitu. Iya, kontennya juga masih sedikit. Betul, masih belum ada malah kan waktu itu kan. Akhirnya kita masuklah buat konten kekoreaan. Jadinya jadi deh ke Korea seperti sekarang. Awalnya kita nggak mau upload di platform lain sih, karena emang kita idealis banget kan, pengennya di Kaskus doang gitu. Tapi kemudian setelah kita diskusi dengan tim, kayaknya kurang menyasar kayak kalau di podcast di Kaskus doang. Anak K-pop tuh kalau di Kaskus tuh kayaknya nggak deh, kayak kita harus keluar dari Kaskus sebentar gitu ya, supaya kita bisa nge-grab attention dari teman-teman yang suka K-pop gitu. Akhirnya kita upload ke Spotify dan here we are now. Boom, enggak boom banget sih. Boom. Iya, itu kayak inget-inget pas kita diskusi namanya apa. Masih inget gak sih nama-nama yang namanya apa? Kita sempat mikirin namanya apa ya? Kayak kepo apa sih? Kepo. Tapi itu udah ada yang make kan? Iya. Terus kita lihat apa ya? Sampai akhirnya gue ingat ada satu hashtag yang teman gue sering pakai. Jadi gue nyontek sebenarnya. Temen gue sering pakai hashtag kekoreaan, kayak udah kekoreaan aja kayak. Soalnya mau yang agak-agak bahasa Inggris tuh nggak nyambung, nggak cocok di nggak sesuai dengan DNA Kaskus. Untungnya kekoreaan berawal dengan huruf K. Kaskus juga berawal dengan huruf K. Ya udah. Dan ketika kita bikin situsnya pun kita juga mikir-mikir kan namanya mau ganti kan, akhirnya nggak jadi. Kita tetap pertahankan kekoreaan ID karena udah kayak jadi identity Rondan Dita gitu. Anjir, co-founder cuy. Ibaratnya tuh kayak apa sih, foundernya Apple, Steve Jobs sama Wozniak ya, siapa gue nggak inget namanya. James Cook bohong. Nggak tahu. Terus nanti ribut biasanya kalau kayak gini nih. Nanti gue sama Ron ribut, nanti masuk terus pecah kongsi. Lu bikin sendiri apa kekoreaan.au, gue kekoreaan.kr gitu ya. Nanti tuh biasanya rebutan nama nih kalau kayak gini-gini nih. Lu ambil kekonya, gue ambil reaannya gitu. Biasanya nih udah potensi ribut nih ada nih kalau kayak gini nih. Padahal yang punya juga Kaskus. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Aduh, gue gak mau jawab pertanyaannya dari. Jawab aja, jangan gak mau. Jadi gini, ada pertanyaan dari Skynamics. Skynamics ini mutual gue. Pertanyaan trivial. Episode mana yang paling memorable pas bikin podcast? Hal apa yang susah jadi podcaster?
Anjay. Kita udah jadi podcaster ya. Ntar gue tuh sebenarnya pengen nanya deh. Ketika lo disebut sebagai podcaster, sebenarnya berapa lama sih lo harus berkutat di dunia podcast ini sampai lo bisa disebut podcaster? Gak tahu. Gitu. Gue nggak ngeklaim gue sebagai podcaster sih, tapi kayak ya udah ngepodcasting aja ya, itu gimana sebenarnya podcaster juga sih. Iya sih, benar. Ya mungkin kita satu udah harus impress kali. Tapi kita nggak ada di ini influencer K-pop Rewind. Kita nggak terlalu influence, jadi kita nggak kita mainnya low key aja sama V-Live. Padahal kita udah V-Live loh. Episode memorable apa nih Ron? Mungkin episode pertama kali ya? Kalau episode pertama, memorable kalau buat gue adalah ada beberapa sih. Episode yang pertama kali kita ngundang bintang tamu. Kecap dong. Soraya kan. Iya tuh juga seru sih, kayak kalau yang sebelumnya tuh season 1, season 2-nya tuh start dimulai dari si Kecap. Karena itu topiknya makin lama kayak makin seru gitu, dengar-dengar cerita orang. Tapi kalau gue ngelihatnya kayak itu juga apa ya, melatih gue sama lo somehow gitu ya buat nge-interview orang gitu. Karena sebelumnya kan kita nggak pernah punya pengalaman juga gue tuh, kan. Karena gue memang nggak punya base broadcasting dan segala tetek mengeknya, jadi gue mengakui gue banyak kekurangan, kayak misalnya suka nyelak orang itu. Kita suka nyelak banget sampai sekarang juga kadang-kadang suka nyelak. Iya makanya itu mungkin ya itu juga episode yang memorable sih, karena itu benar-benar kita jadi belajar kayak gimana sih kalau kita ngundang bintang tamu itu temponya tuh kayak gimana, terus gimana ngelitnya. Ingat nggak ribetnya waktu kita kedatangan Ciawardana dan kawan-kawan? Karena mereka tuh banyak banget. Terus kita bingung kan. Mereka semua itu vokal banget. Dan mereka semua ada background broadcasting, jadi kayak wah kita kalah banget. Tapi ternyata itu yang bikin seru kan episodenya. Shout out buat Aquin yang sampai sekarang masih nge-follow gue di Instagram. Kemarin dia nonton Winner di FOH, lo bayangin. Dia berdiri di FOH kayak wah gue mau jadi Aquin. Jadi influencer ya. Jadi seorang Aquin gitu. Episode ini sama pas kita ngundang Mr. Sky dari V-Live. Itu kok itu agak awkward. Agak awkward tuh, sumpah itu awkward banget. Tapi kayak seneng, itu pengalaman baru banget karena kita pertama kali ngundang orang asing ya. Jadi kita kayak flow untuk translationnya harus bener ya kan. Itu kan unexpected banget. Iya bener. Karena awalnya kita pikir dia nggak bakal hadir dan dia nggak bakal ngomong Korea gitu. Iya, tadinya bahkan dikiranya staff dari Indonya aja kan. Ternyata tiba-tiba dia bawa bosnya. Itulah makanya jadinya kayak wah seru sih. Itu juga salah satu episode yang sangat menarik. Yang paling ngakak apa ya? NCT kali ya. Yang NCT itu gue itu gue merasa episode yang Jaehyun yang paling di luar dari skrip gitu, kayak wah ini yang bikin seru. Ini yang karena itu juga kayak dia juga nyeritainnya. Gue suka banget suara Andi TBH. Dia tuh setiap kali mau cerita sesuatu ke gue tuh pasti kirim voice note kan. Jadi kayak enak banget suara lo. Jadi lo pokoknya harus datang ke podcast gue gitu. Jadi itu sih kalau beberapa episode favorit. Yang susah jadi podcaster apa ya Ron? Mungkin ya itu apa ya? Kebetulan gue kalau gue sama Ron, kalau mungkin lebih tepatnya gue kalau ngomongin K-pop tuh rasanya pengen nimpalin terus gitu loh. Jadi kayak berusaha untuk sabar, berusaha untuk oke, kita dengerin dulu. Harus berusaha untuk menahan diri karena ini kan didengar oleh banyak orang kan. Mungkin ada harusnya opini-opini yang tidak boleh tersampaikan, kayak memang sebaiknya dibiarkan di dalam DM Twitter atau DM Instagram ya, itu kayak atau antar chat aja antar atau teman nggak usah aja dipublish gitu ya. Kalau gue sih susahnya mungkin apa ya, maksudnya ngebangun chemistry kali ya, karena kayak gue sama Dita emang sering ngobrol, tapi ketika kita ngobrol dan tidak direkam dengan ngobrol yang ketika direkam jadinya kan kayak gitu tadi ya. Kayak kita berebut pengen ngomong gitu kan, karena tadi balik lagi ke tadi yang lo bilang lo nggak punya basic broadcast juga, gue punya tapi udah lama banget juga gitu. Jadi penyesuaian itu sih maksud gue, tapi itu juga seru untuk apa namanya penyesuaian buat ngatur chemistry-nya sih. Kayak gue nggak ngebayangin sih kalau misalkan tiba-tiba podcastnya K-pop tapi nggak sama lo gitu tuh kayak iya ya, gimana ya? Gimana jadinya gitu, yang kayak maksud gue kayak kalau misalnya karena awal-awal gue ketemu Dita tuh dia kan ketus banget ya orangnya. Ini kayak image-nya tuh ketus banget gitu loh. Di bold banget kata ketusnya. Iya, kayak lo tuh Jaehyun banget gitu loh mukanya, ngerti enggak? Jaehyun kenapa? Resting bitch face gitu. Jadi kayak anjir gue takut banget deh sama orang ini, tapi ternyata dia kalau ketika dia udah ngomongin soal K-pop tuh jadi yang kayak cair gitu. Terus
karena dulu kita duduknya kan belum sebelahan kan, masih belakang-belakangan, terus masih berjarak 2 orang gitu. Jadi kayak gue masih ngegeng. Lu masih ngegeng dan gue masih kayak nobody gitu ya. Nobody. Kayak gue beneran gak ada teman sama sekali di kantor. Terus tiba-tiba gue masuk ke gengnya Dita sedikit-sedikit gitu. Akhirnya barulah kita mulai berkomunikasi dan itu sih chemistry sih ya menurut semenjak gue yang minta lu duduk sebelah gue aja Ron, itu kan gue yang minta. Ingat gak sih? Iya kan lu dulu duduknya pojok sih. Gimana sih lo? Nah, ada masih lanjut nih pertanyaannya. Apalagi? Yang dari Sis Dynamic. Pertanyaan substansial. Ini agak susah nih. Kayak kita harus ada ada bacain aja udah. Prediksi kakak akan sampai sejauh mana penetrasi pasar K-pop di Indo, khususnya di kuartal 1 dan 2 tahun ke depan? Akankah ada bentuk baru selain endorse dari e-commerce? Ini tuh gue yakin dia mau bikin skripsi nih. Sebel banget gue mau pertanyaannya. Kalau menurut gue penetrasinya akan semakin besar nih karena yang pertama semakin kesini brand tuh udah semakin ngelihat K-pop. Ya kan waktu itu kan kita udah pernah bahas di sosial media kan. Bahwa brand itu makin ngelirik K-pop. Januari aja besok Gfriend mau Blackpink mau bikin fan meeting sama Samsung. Gfriend juga mau bikin fan meeting juga untuk anniversary mereka di Januari. Terus belum lagi isu-isu kalau konser SM Town bakal ada di Jakarta 2020 ya kan. Jadi kayaknya itu juga bakal mengundang banyak banget brand yang mau tap in ke situ dan segala macam. Jadi kalau gue pikir tren K-pop ini nggak akan berhenti sampai di sini doang. Maksud gue kita kembali ke masa-masa di mana Super Junior tuh baru gede banget gitu. Dan sekarang ini ada banyak banget grup yang juga sedang berusaha untuk jadi gede juga gitu. Jadi menurut gue 2020 ini kayaknya sepanjang tahun ini bakalan rame banget. Jadi makin banyak artis K-pop di Billboard ya, sepertinya nggak cuman BTS doang, mungkin BTS doang. Siapa tahu nanti ITZY sama GDID kan. Bener. Kita nggak tahu kan. Kita juga lagi nungguin G-Dragon juga gitu kan. Jadi bakalan rame banget sih. Tapi kalau menurut gue selain bentuk endorse dari e-commerce, kayak apa ya, gue ngelihat salah satu strategi itu SM Indo yang masuk SM Indo dengan konten-konten yang NCT yang kontennya lokal banget. Kontennya lokal banget. Mungkin suatu saat kayak 2 tahun ke depan mungkin agensi lain juga akan menggunakan strategi yang sama. Gue lihat konten yang lokal banget, yang pakai sarung, yang main tari saman, yang ngebatik kan. Iya bener. Gue rasa akan semakin banyak sih, tapi nggak tahu ya yang mana agensinya. Iya mungkin SM memang pionir lah ya untuk hal itu, karena seperti yang kita tahu juga belum ada manajemen lain yang punya perwakilan resmi di Indonesia. Sebelumnya kayaknya pernah sih Cube dengan tapi pernah tapi ada perwakilan lokal, tapi nggak segede-gede banget itu, nggak yang semasif SM ini yang sampai bikin kantor yang gede banget. Nggak gede banget sih, maksudnya kantor representatif yang mencolok lah gitu. Tapi ya mungkin dengan SM ini bisa ditiru oleh manajemen lain gitu. Gue sih berharap sebenarnya banyak pop up store yang kayak Twice pop up store, ITZY pop up store yang kayak gitu-gitu sering diadain di sini. Maksud gue itu kan kayak chance juga ya buat mereka terakhir kan bisa jualan. Terakhir kan yang BT21 yang pop up exhibitionnya itu kan seru banget kan. Walaupun sebenarnya kan itu nggak dari big hit kan, sebenarnya itu kan dari Line kan. Jadi ya semacam itulah mungkin makin banyak istilahnya tuh, mungkin kayak brand activationnya melibatkan artis K-pop gitu, nggak cuma sekedar ambasador. Iya betul. Udah terdengar profesional nggak jawabannya itu tadi? Substansial nggak? Udah kayak Philip Kotler nggak? Ini ada yang nanya dari Instagram, kenapa Dita lebih suka umpa-umpa ketimbang Zimzalabim? Jawab, Dit. Apa ya, Zimzalabim itu gue merasa secara struktur gue nggak suka chorus. Gue tuh lebih suka chorus itu kalau ada melodinya sebenarnya, nggak cuman yang kayak satu kata yang diulang-ulang kayak Zimzalabim. Kalau umpa-umpa kan kayak ada melodinya kan, yang feel the rhythm bla 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 bla. Itu sih yang bikin gue cenderung lebih suka umpa-umpa daripada Zimzalabim. Kayak Zimzalabim kan Zimzalabim Zimzalabim diulang-ulang terus kan. Memang sebenarnya itu bikin kita kecanduan dengan lagu itu, tapi kalau buat gue it doesn't work buat gue. Jadi gue lebih suka umpa-umpa. Kan namanya bagus kok, bagus buat lu, buat gue mah enggak. Iya. Ya itu aja sih. Terus juga kayak gue denger umpa-umpa tuh kayak denger High School Musical gitu, kayak wah feel the rhythm, gue kayak merasakan rhythmnya, terus gue happy sendiri di dalam bayangan gue gitu.
Terus ada lagi pertanyaan di Twitter dari @yaumilwildani. Buat Ron dan Dita, collab antar grup apa yang pengen banget terjadi? Boyband, girlband, boyband dan soloist. Apalah semuanya. Apa kalau lo yang pengen lo? Siapa grup yang pengen lo ngelihat collab? Gue bingung. Mungkin Rookie dulu kali ya. Apa ya Ron? Collabnya solo Sunmi. Tetep ya Sunmi. Gue tuh kan lagi suka Rookie Group kan, gue kayak lagi suka kayak TXT sama 80s. Mungkin gue pengen melihat collab mereka di Gayo Daejun. Mungkin akan ada, tapi sepertinya nggak ada sih karena 80s nggak ada di Gayo. Gue pengen apa ya? Collabnya dulu inget nggak sih kayak FX sama 4 Minute yang collabnya tuh nggak collab tapi kayak tukeran lagu. Nah gue tuh pengen kayak gitu, kayak misalnya yang dari konsepnya yang bertolak belakang. Kayak misalnya gue pengen lihat Monsta X nyanyiin lagu Manse, dan gue pengen lihat Seventeen nyanyiin lagu Drama Rama. Kayak gitu collab yang nggak dibilang collab tapi ya terpisah aja gitu. Terus misalnya kayak TXT, gue pengen lihat TXT nyanyiin lagunya 80s nyanyiin lagu TXT kayak gitu sih. Kalau gue pengen lihat EXO collab sama BTS sih. Biar tahu gimana ya fandomnya. Kebayang aja gimana ributnya fandomnya. Iya kebayang nggak sih lo, viewsnya tuh pecah sih, gue yakin tuh data centernya YouTube langsung crash deh. Feel the rhythm. Tapi gue setuju sih, kayak rapnya Namjoon bersinergi dengan vokalnya Baekhyun. Wah, rapnya Namjoon bersebelahan dengan rapnya Park Han-yeol. Suara high note-nya Jimin kenceng-kencengan sama suara high note-nya Chen. Wah. Kan kita kan belum bayang ya, pecah kaca. Pecah sih kayaknya dunia ini, kemudian kiamat. Kenapa kayaknya nggak pernah kayak gitu? Nggak tahu gue. Sekarang tuh juga collab antara boy group dan girl group pun juga dikit banget. Jarang, nggak kayak dulu. Dulu tuh PM sama SNSD. Iya. Terus juga dulu setiap kali ada Wonder Girls rilis atau enggak SNSD rilis, pasti ada grup cowok yang cover yang Boys Generation sama Wonder Generation. Wonder Boys kan, ingat gak yang kayak Key Shiny, Jokwon, yang kayak gitu-gitu nge-cover lagu cewek gitu kayak. Sekarang udah berkurang demi eranya udah beda ya, agak sedih sih tapi ya oke. Oh, gue pengen lihat Juhon sama Seulgi Red Velvet collab sih. Bukannya mereka pacaran? Pacaran di dalam AU gue, Alternate Universe pikiran gue. Alternate Universe. Ya, okay. Lanjut. Lucu banget. Apa gue ya? Di Twitter ada pertanyaan dari 99 Liners. Dia bilang mau nanya, SM kan ada wacana mau debutin girl group baru tahun 2020. Kalau ada ekspektasi nggak sih untuk girl group baru ini? Entah pengen kayak ada SNSD, FX, RV versi 2 gitu. Kalau gue sih pengennya SNSD versi 2. Iya, betul, ya. Karena tapi beneran yang kayak, maksud gue nggak usah terlalu eksperimen, plek-plekan aja gitu, balikin aja lagi SNSD yang 9 orang gitu yang 9 orang dengan konsep yang awal yang kayak Into the New World gitu, terus lagunya yang agak mirip-mirip SIS di awal-awal, terus habis itu baru berkembang sampai sekarang yang Mr. terus yang kayak All Night yang kayak gitu pengen aja, maksudnya nggak usah langsung jedar se-fancy Twice gitu loh yang gitu. Gue pengennya yang grup-grup agak-agak musik low-key, K-pop low-key gitu. Plek-plekan kayak SNSD aja. Plek-plekan kayak SNSD aja kayak. Gfriend kan lagu awal-awalnya dibilang kayak mirip lagu SNSD kan. Kayak ya udah sukses aja. Ya walaupun suksesnya Megustas tuh sih gara-gara fancam sih sebenarnya. Gara-gara Sinbi mirip Jessica. Enggak, gara-gara fancam jatuh. Itu sih. Terus ada yang nanya di Twitter, sebutkan fandom masing-masing. Hah? Sebutkan fandom masing-masing. Lu kan Weishen V nih. Wavy apa? Apa fandom lo? Mon Bebe lah. Kalau gue fandomnya Weishen V, tapi Weishen V enggak. Weishen V nama fandomnya apa? Weizeni. Gue Mon Bebe lah. Tapi gue pengen bilang gue Reveluf tuh, tapi gimana ya? Kalau girl group itu gue tuh nggak kayak boy group yang dimana bener-bener into fandomnya kayak misalnya nonton variety show-nya, terus kayak ikutan voting apalah atau apa. Tapi kalau kan gue suka banget Red Velvet ya, jadi gue nggak mau ngeklaim kayak gue fandom gue Reveluf gitu. Sama kayak gue juga suka banget Shiny, tapi gue juga nggak bisa bilang gue Shiny World. Tapi gue juga nggak bisa bilang gue Weizeni juga sih, soalnya gue nggak punya CD Wavy. Iya, terus misalnya sebenarnya itu bukan aturan
bukan aturan tertulis di mana untuk lo masuk suatu fandom kayak sih. Itu kalau gue sih dari dulu emang standar pribadi aja gitu kayak selama lo nggak punya CD-nya, at least lo support dia lewat dengan beli CD. Betul. Kayak lo jangan self claim deh. Kalau gue sih gitu. Betul, tapi yang lain mungkin bisa aja, terserah, bebas aja. Tapi gue punya beberapa CD RV karena gue kan dulu suka. Iya, gue akuin top 2 ultimate gue tuh Monsta X sama Red Velvet. Tapi sebenarnya gue pengen banget sih beli album Red Velvet, tapi kayaknya dananya sudah habis kayak beli Hand Cream Sonu gitu-gitu kan ya. Hand Cream Sonu. Gue udah ngasih lo 1 ya. Ada kita ngasih gue Hand Cream Sonu. Oh my god. Iya, jadi kayak gue nggak mau bilang gue Red Velvet, gue nggak mau bilang gue Orbit, kan gue suka Luna, jadi ya udah. Oke, lanjut Dit, ada lagi nggak? Bentar. Ini ada dari Cita @cahayamani. Dia bilang pernah nggak? Dia tuh pertanyaannya banyak, tapi kita ambil satu aja ya. Pernah nggak sih ngalamin tiba-tiba ikutan nggak suka sama grup tertentu karena terpengaruh komentar-komentar negatif dari hatersnya grup itu? Kalau pengalaman gue, apakah ini bisa lu jelaskan lewat gini, gue ini kalau ada dalam fandom ya. Yeah. Gue kan dulu nggak suka Kai ya. Yeah. Tapi itu bukan karena komentar orang tentang Kai sebenarnya, tapi lebih ke yang kayak Kai itu over exposure banget buat gue di awal-awal EXO debut gitu. Jadi gue kayak bukannya nggak suka, maksudnya kayak bukan bias aja least favorite member gitu. Tapi sekarang gue suka banget. Wow Kim Jong In, I love you so much now. I don't know why. Tapi kalau yang soal komentar negatif, gue pernah punya pengalaman. Tapi ini bukan karena gue mengomentari negatif, ini karena gue over spacing Suho. Temen gue jadi nggak suka Suho. Gara-gara gue over spacing Suho pas awal-awal debut EXO. Tuh, bisa ya? Gue selama ini tuh enggak, jujur aja. Misalnya oke lah, orang-orang sering bilang kalau ARMY itu nyebelin fandomnya, tapi enggak bikin gue sebelah sama BTS. Kemudian kayak ya gue masih suka kok dengerin lagunya. Jadi sejauh dengerin ini Euphoria juga nggak? Euphoria. Gue kan tetap War of Hormone gue sukanya. Jadi kayak jadul banget ya. Son Muria. Kayaknya kalau ARMY angkatan yang sekarang nggak tahu deh lagu-lagu sebelum Blood, jangan ngejudge. Kau jangan ngejudge. So tahu kamu. Jadi intinya gue sejauh ini belum pernah kayak nggak suka gara-gara komentar negatif sih, belum. Ada pertanyaan di Instagram, katanya buat YouTube dong biar bisa lihat ekspresi kalian pas ngebahas Koreaan gitu. Gimana, disuruh bikin YouTube nih Dit? Mohon maaf kalau bikin YouTube saya harus nyatok. Saya harus pakai dempul berapa lama. Saya harus bedakan ya. Terus saya juga harus ekspresinya tuh harus kayak ekspresi SM gimana sih, kayak harus ceria, happy gitu ya. Nggak kayak ekspresi kalau trainee YG yang kayak yang cool gitu kan. Ini tuh kayak gue tuh paling nggak bisa banget di depan kamera. Gue akuin salah satu kayak kekurangan atau. Tapi pas SMW lo kalem banget anjir. Ya kan kagak direkam coy. Itu kan live. Iya tapi kan kayak ya nggak di depan muka. Gimana sih, nggak dalam setting gitu. Lo nggak ngelihat kameranya sih ya. Iya. Nggak ngelihat kameranya sih ya. Kalau di studio ini kan kecil, jadi kamera pasti depan congor kan. Iya, gue merasa visual gue juga nggak kayak Irene gitu ya. Ya jadi gue nggak pede kalau ada video. Siapa nih? Gue Kelanjutin pertanyaannya dari Cahayamani. Gue tuh cuman dapet dikit nih. Lanjutin nih gak apa? Dia aja. Ini ada dari Octaviana_10. Dia bilang untuk Kak Ron, masih SM stan Kak. Gak bosen stan SM. Alasannya apa sih? Aku aja capek dikecewain SM stan terus. Kalau aku kenapa SM stan, karena DNA. It's on my DNA man. I don't know why. I just love SM. Kayak gue tuh anaknya tipikal yang loyal. Kayak gue akan ngikutin terus apapun yang terjadi gitu. Karena siapa yang bisa resist pesona Irene? Terus win-win dengan Kun gitu kan. Bahkan sekarang gue lagi suka Ten banget. Menurut gue walaupun lo nggak perlu ngeklaim lo SM stan, lo pasti akan bersinggungan dengan grup SM dan Indian lo bakal suka juga dengan walaupun lo nggak suka itu lo dengerin lah atau enggak lo nonton videonya terus lo bahas at least gitu. Terus dia juga nanya ke gue,
Kak Dita, nggak beli informan dari Saseng Kak tentang Wono gitu lagi, apa habis ini apa sih, gimana? Lo nggak mau beli info dari Saseng soal tentang Wono gitu lagi apa habis lagi apa habis ini? Oh iya mas, aduh gue juga pengen sih, tapi gue memutuskan untuk nggak percaya, terus harganya mahal. Berarti ketahuan dong gue ada niatan mau beli. Dasar. Enggak, gue nggak mau beli. Ada pertanyaan dari @dndra__. Momen apa yang paling bikin kalian mikir, hah, hidup di dunia K-pop apa sih ini, kok selama ini nggak pernah kebayang bakal ada momen kayak gini. Hah, gue hidup di dunia K-pop apa sih ini, kok selama ini nggak pernah kebayang. Pernah waktu gue merasa gue udah terlalu banyak ngabisin duit buat konser. Itu kapan? Almost every year. Iya sih, iya banget. Tapi mostly gue kan nontonnya cuma EXO doang ya. Tapi jadi kadang-kadang tuh kalau gue ngabisin duit buat EXO itu jadi kayak, gue nggak tahu ya, guilty pleasure aja gitu, yang kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Cuman tahun ini sih emang parah sih. Kayak tiba-tiba Creative Disk nawarin gue buat liputan NCT gitu kan, terus tiba-tiba liputan EXO di Singapura juga, terus tiba-tiba konser EXO di Jakarta. Sekarang IU 2 hari tuh kayak gue ngerasa gila, kalau duit itu gue bisa pakai beli iPhone 11 kali ya kemarin. Kalau kayak Joska sih? Enggak sih, maksudnya kayak kadang-kadang kan mikirnya gitu kan, pertanyaannya kan kayak gitu. Hah, apa sih, kenapa kok gue bisa ada di momen ini gitu, maksud gue kayak kadang-kadang gue mikir gitu yang. Tapi ya udah abis itu kayak ya udah cuman pemikiran selewat aja. Ini juga kan karena IU belum, karena konsernya belum, jadi kadang-kadang gue mikir yang kayak, wah gila, kemarin gue bayar rumah sakit itu harganya sama kayak harga tiket konser gue. Kayak gitu, kayak oh my god, mendingan gue bayar rumah sakit atau kayak gitu kan gue lagi sakit dan kemarin wah tagihannya kayak langsung jeng gitu. Kalau lo pernah nggak? Kayak kenapa gue mau aja gitu. Ya kok kayak, bisa sih lo ada di momen ini gitu? Mungkin pas Wono keluar kali ya. Itu lo ngerasa jadi kayak gimana? Ya Allah tuh kayak itu tuh kayak heartbreakingnya tuh parah banget. Kayak lo habis diputusin pacar gitu. Dan kayak, lo nggak pernah expect kan? Iya, itu tuh kayak anjir ngapain sih gue bisa sesuka ini. Karena masa gue ngomongin lagi kayak Wono ada pas Monsta X tuh lagi gede-gedenya, kayak bukan dia nggak keluar di awal-awal gitu loh. Dia keluar dia keluar karena bukan karena dia ada masalah sama member ya, tapi karena sebuah situasi bener. Jadi tuh kayak wah, lu kayak kalau tau ya Ran, lu bilang mata panda itu, gue mau bilang gue lebay apa gue doang yang lebay atau gimana ya? Ya tapi emang gitu sakit banget coy. Tapi sakitnya itu bukan karena sakit hati ke Wonho-nya kan? Enggak, karena situasi ini. Kalau pas EXO keluar member tuh gue sakit hatinya sama membernya masalahnya, bukan sama pihak ketiganya. Gak mungkin sakit sama Wonho-nya, karena menurut gue Wonho-nya itu nggak salah sih, karena nih balik semua tuduhannya kan masih allegedly ya, jadi belum bisa dipercaya gitu. Apa ya, terus dan jujur aja itu traumatis banget di gue. Traumatisnya tuh kayak gue tadinya mau suka grup lain, gue memutuskan untuk gue nggak mau into fandom lain lagi, karena menurut gue apa ya, pas gue nggak mau bakal kayak gini untuk kedua kalinya, karena gue suatu saat merasa suatu grup itu mungkin akan ada aja masalahnya, entah kenapa menurut pastilah, gue. Pasti. Iya, jadi kayak gue nggak mau lagi. Ya udah gue fokus dukung mereka berenam aja dulu gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Okta seperti biasa. Malu. Okta. Pertanyaan untuk Kadita dan Karon, sebelum jadi Kaskus Officer dan penyiar kekoreaan, dulu kesibukannya apa dan cerita awal kebentuknya kekoreaan. Tadi udah sempat kita cerita awal kebentuk kekoreaan, tapi sebelum jadi Kaskus Officer, lo ngapain sih sebelum jadi Kaskus Officer? Sebelum kerja di Kaskus? Kuliah, kerja. Oh, jadi Kaskus adalah kerjaan lo setelah lulus kuliah. Jadi kan gue itu kan D3 dulu, D3 terus gue itu jurusan gue pariwisata. Kayak detail ya gitu. Anak UI loh, detail. Jurusan gue pariwisata, terus gue itu penjurusannya MICE. MICE itu kayak lo involved di suatu event gitu, event dan exhibition. Jadi selama setahun gue kerja freelance event. Dan lo tahu freelance event itu kayak gue kayak gue nggak akan mau hidup di dunia event, karena coy, gue tiap hari mimpi buruk. Apalagi kalau menjelang event, gue tuh kayak tiap hari kaki gue tuh selalu kram, karena apa ya, kepikiran eventnya. Apalagi kalau udah urus visitor lah atau apa tuh kayak ada aja gitu. Lumayan stressful, tapi memang duitnya menjanjikan gitu. Tapi kayak waktunya tuh kesedot banget gitu. Terus ya udah, karena gue cuma D3, gue S1 Business Administration
lanjut S1 di UI juga gitu. Anak UI. Kamu enggak kayak lu juga ya, Nyet. Aku bukan. Ya udah, setelah UI. Itu aku anak Gundar. Barang Ayu Ting aku. Kaskus itu adalah kantor yang gue langsung kerja di Kaskus setelah lulus dari business administration kayak sampai sekarang, kayak kantor pertama dan ya udah paling lama yang pernah gue. Enak banget sih ya di sini soalnya. kayak tadi kita bilang kayak you can do anything you want. You can do anything you want, dan ternyata gue nggak menyangka sih di kasus ini gue bisa mendapat. Gue emang pas awal masuk Kaskus gue suka K-pop kan. Gue nggak menyangka sih gue dapat kesempatan kayak gini, Ron, kayak. Tapi itu juga setelah berapa tahun ya? Iya, setelah berapa tahun kan? Setelah gue awalnya tuh di Kasus tuh ini masih cari-cari gue, nggak cari-cari, kayak gue tuh awalnya tuh cuman karyawan pengganti orang cuti hamil. Dulu tuh gue sales admin kan, terus pas ternyata selesai 3 bulan ditawarin lah masuk ke konten gitu, kayak oh ya aku mau gitu. Tapi gue inget banget pas awalnya gue di interview Cihils sama Domi, gue tuh bilangnya iya aku sukanya games sama pop culture Jepang gitu, kayak dalam hati gue sukanya K-pop. Kayak iya gue suka Final Fantasy, gue suka ini kok suka Persona, kayak wah boleh nih, asik juga hobi lo ya, kayak padahal udah mati gue suka K-pop. Dasar. Ya udah, terus akhirnya lama-lama kebongkar juga deh gue suka K-popnya. Itu sih kayak udah, gue dulunya kerjanya freelance event aja. Oke, kalau gue sebelum kerja di Kaskus sempat pindah-pindah beberapa kali sih. Dari penerbit buku Nugu di daerah Jakarta Timur. Gue sering naik angkot tuh ke Pasar Rebo, dari situ nyambung lagi angkot ke daerah Jakarta Timur gitu. Habis itu gue pindah ke salah satu media online selama 3 tahun gue di situ. Kalau betul apa Kak medianya? Media online. Detik. Media online, gue 3 tahun di situ megang K-pop kebetulan. Jadi kayak wah ini pekerjaan yang sangat aku inginkan sekali gitu, yang kayak soalnya dulu dari pas awal gue lulus tuh kayak gimana ya, ketika gue masuk kuliah kan gue dulu pengen banget kerja di TV, tapi setelah gue jalanin sebagai mahasiswa yang berkutat tentang TV gitu, TV nggak menjanjikan ya? Gue jadi kayak bukannya nggak menjanjikan, gue jadi kayaknya gue nggak sanggup deh gitu, karena kalau ngelihat jamnya juga ya. Karena ngelihat perawakan orang-orang TV kan badannya keker tuh, yang kayak yang kayak anak-anak kayak kemeja keker gitu loh, yang badannya besar, yang kayaknya kalau disuruh angkat apa-apa tuh kan bisa. Kan mereka megang kamera kan. Betul. Sementara kan badan gue kayak korek api ya. Jadi kayak ringkih banget deh, nggak bisa deh kayaknya gue. Terus ada satu momen dimana gue merasa kayaknya gue cuman bisa nulis deh. Akhirnya ya udah, kebetulan banget pada saat itu portal beritanya lagi buka lowongan, dan lowongannya itu adalah lowongan wartawan K-pop gitu. Jadinya jadi pas lulus lo langsung ke pas Menit lulus itu. Gue ke Menit kan? Enggak, ke kerja di penerbitan. Oh, penerbit dulu baru yang ke Menit. Baru ke portal berita gitu. Jadi abis itu ya udah gue 3 tahun di situ, terus pindah ke production house. Ya, oh my god. Production house apa? Production house, aku pindah ke production house yang banyak orang Indianya. Filmnya lagi tayang, Habibie Ainun 3. Itu gue pernah kerja di situ. Beberapa proyek yang gue pernah kerjakan kayak Danur itu. Oke, lagi interview ya. Danur 1 itu kan gue wah seneng banget. Tapi ada satu film yang gue suka banget, tapi sayangnya filmnya nggak terlalu bagus di bioskop. Judulnya Aku Jatuh Cinta, itu yang main. Gue aja nggak tahu. Itu yang main Jeffrey Nicole. Kayak dari situ gue ngefans banget sama Jeffrey Nicole. Oh, Nicole is the best. Terus aku nggak tahu film itu, Ron, maaf. Abis itu gue pindah deh ke Kaskus, tapi gue juga pindah ke Kaskus karena diajak sama mantan bos kita, jadi ya gitu. Oh jadi itu. Jadi gue nepotism, jadi masuknya nepotism gitu. Ngaku nepotism ini. Terus ada lagi nggak di? Gue deh ya. Alasan kenapa Ron suka EXO dan jadi EXO-L dari debut sampai sekarang. Aku sekarang udah ngurang-ngurangin nih, karena kemarin sempat di bash. Apa? Enggak. Kenapa gue suka EXO? Karena balik lagi tadi kayak gue udah bilang, kalau gue tuh orangnya loyal. Jadi gue suka Super Junior, gue suka SNSD, gue suka FX. Dan ketika EXO keluar tuh gue kayak gue kan nggak pernah punya satu grup yang gue bener-bener loyal banget ngikutin dari nol gitu. Nah ketika EXO keluar, itulah gue memutuskan untuk kayaknya oke, gue akan ngikutin grup ini apapun yang terjadi. Jadi dari teaser pertama di 2011 itu gue ngikutin sampai sekarang gitu. Tapi ya ups and down sih, kayak kenapa dibilang suka EXO ya banyak hal, alasannya banyak kenapa gue suka EXO. Salah satunya adalah karena
mereka EXO. Mereka nggak akrab di awal sebenarnya. Jadi itu kayak gue pengen ngelihat gimana sih kelanjutannya grup ini, apakah bisa bertahan atau enggak. Akhirnya mereka bertahan dengan grup dengan member yang semuanya akrab gitu. Ini gue baca yang dari Instagram ya. Ada dari milition.official. Banyak banget dia nanya itu soalnya. Udah di. Tadi udah gue baca beberapa dari dia. Yaudah, yang lain ya. Ada yang nanya nih, kapan bikin Milition banyak banget. Kapan yang bikin meet and greet? Kapan bikin meet and greet katanya? Lo mau bikin meet and greet gak ke Korea? Ya Allah, gue siapa? Mau bagi-bagi photocard ya gue sama lo. Jijik sih. Tapi nanti Januari kita bakal ada event. Iya, kita bakal ada event dan Adita akan jadi MC di situ. Ya, lu juga. Dan kita akan podcast live di eventnya. Iya. Tunggu aja, ini event birthday party dari. Ini di MOM kayaknya nggak ada deh live podcast ini. Ada ya? Ada. Ini adalah event birthday party dari 2 member grup besar yang berulang tahun di bulan Januari. Semoga bisa semoga doakan terwujud saja terwujud. Ini ada yang nanya dari siwit.ya, belum kan? Ini dari IG. Belum. Ada yang nanya pendapat Kadita dan Karon tentang idol yang mengalami gangguan anxiety disorder. Waduh, gimana nih? Kalau aku sih mungkin tidak mau terlalu berpendapat lebih jauh karena aku juga nggak terlalu ngerti ya. Tapi gue merasa generasi yang sekarang udah mulai lebih lebih peduli dan juga agensinya juga udah mulai terbuka. Kayak emang sedih sih kalau kita dengar kayak berita kayak misalnya nih terakhir gue lihat Uju Sunyo Dowon membernya gara-gara panic disorder, terus Mina juga. Tapi itu aksi dari agensinya dengan langsung kayak oke, kayak istirahat dulu dari segala schedule. Terus juga terakhir kan si Han Jisungnya si Stray Kids, dia itu gue lupa nama penyakitnya, jadi kayak gue lupa penyakit psikologisnya apa. Dia juga mengalami hal yang yang hampir mirip lah, dan ada aksi dari JYP-nya gitu. Itu sih yang kayak gue merasa, soalnya kalau yang gen 2 kayak nggak sih, misalnya Taeyeon kan ngakuin kan kalau dia punya depresi, tapi kayaknya pas saat dia masih aktif di SNSD SM masih tuh itu ya masih tabu, belum sevokal yang sekarang kan kayak platform sosmed tuh banyak banget gitu dan mereka juga semakin berani untuk istilahnya speak up soal kondisi kesehatan mental mereka. Itu sih yang gue lihat, kayaknya sekarang environmentnya pun udah mulai mendukung, kayak agensinya tuh kayak ngasih entah itu ngasih bantuan medis psikologis atau psikiater lah. Menurut gue udah oke sekarang. Ini ada pertanyaan dari Liliana__091 di Instagram. Kalau udah pada merit mau pada berhenti jadi K-popers nggak? Jawab. Aku tanyain ke suami aku dulu ya. Kebetulan suamiku Shonu, kayaknya mau aja. Jijik. Kayaknya kenapa mesti berhenti deh ya? Suka aja SM Music gitu. Kenapa mesti berhenti ya? Juga enak banget ngomongnya ya. Ini juga banyak banget yang nanya ke gue kayak sampai kapan sih lo mau jadi K-popers. Waktu itu kita juga pernah ada episode khusus tentang itu kan, kayak setua apa sih lo jadi K-popers gitu. Kalau menurut gue bahkan ya punya fantasi bahwa nanti ketika gue married, siapapun istri gue, dia mau suka K-pop atau enggak, tapi konsep pernikahannya akan K-pop Wonderland. Sumpah akan K-pop Wonderland, dan konsepnya itu benar-benar yang kayak gue nggak akan duduk di pelaminan cuma ada standee. Standee siapa? Standee gue. Airin Suho gitu. Enggak, standee lo. Standee gue sama istri gue. Jadi kita nggak akan berdiri di situ. Ya capek lah di pelaminan kan. Tapi kita akan mingle sama tamu-tamu di. Kalau gue udah ngetekin, gue bakal jagain stand es krim. Jadi gue bilang sama istri gue di stand es krim, lo di mana aja bebas gitu. Terus nanti ada performance dari cover dance ya. Kita akan ngundang Invasion. Invasion sama siapa yang cakep? Mahdi ya. Mahdi akan jadi leadnya gitu ya. Terus kita akan ada K-pop dance cover random play dance ya kan. Terus ada Fradeno Rebang. Pokoknya kayak gitu, kayak K-pop Wonderland banget gitu. Jadi kayak makanya gue pikir kayak I think no sih. Gue rasa
nggak akan berhenti juga sih. Maksudnya kan K-popers itu ya, maksud gue kayak lo suka musik aja sih pada umumnya, kenapa mesti berhenti? Iya betul. Mungkin bisa jadi intensitasnya agak berkurang, misalnya mungkin kayak Dononya kalau misalnya udah punya anak atau apa, mungkin kayak gitu kali ya. Tapi kan gue nggak tahu karena belum terbayang. Belum pernah ya. Iya, mesti kita harus nanya Mbak Asti. Kita harus nanya Mbak Asti. Mbak Asti juga nanya sebenarnya visi misi kalian bikin podcast apa? Menurut lo kenapa kita akhirnya akhirnya bersikeras buat harus ada podcast kekoreaan gitu? Ya karena kita ingin meng-K-popkan Kaskus nggak sih awalnya? Nah, ya ingin karena ya. Semua kan seperti tagline kita, semua kan K-pop pada waktunya. Tapi kita sekarang kita ada ganti tagline. Apa? Sekarang semua kekoreaan. Ya kita tuh ingin kalian nih yang masih tertutup, yang belum coming out, ayo embrace your inner self. Lo nggak usah bilang plastik. Lo tuh pasti bakal suka juga ujung-ujungnya. Kayak ayolah gitu, abang gue aja udah ngakuin dia suka Momoland. Terus ada yang nanya nggak soal sexuality tadi kata Nggak ada. Ada. Apalagi ada yang nanya lagi nggak? Sebenarnya dari orang yang sama, tapi dia pertanyaannya ya udahlah. Ini ada dari si @cahayamani, dia nanya lagi yang pertanyaan kedua. Rekomendasi lagu B-side K-pop terbaik yang pernah didengar selama ini. Wine Taeyeon dari album Purpose. Aku Red Velvet Kingdom Come. Gila, Wine itu bener-bener aduh, kayak gimana ya, lagu itu tuh buat pertama kali gue ngedengerinnya tuh gue langsung nangis, yang kayak ini tuh menyentuh banget. Enggak, itu bukan Wine, itu lol. Itu hahaha. Tapi judulnya memang hahaha. Iya lol. Terus Wine itu kalau menurut gue apa ya? Gimana liriknya menggambarkan bahwa cinta itu semakin berganti tahun semakin dalam gitu loh. Jadi kayak dia mengibaratkan cinta itu seperti wine, makin lama dipendam itu akan semakin indah sebenarnya. Tapi sebenarnya itu tuh lagunya lagu patah hati sih, karena dia tidak memiliki pada akhirnya gitu. Dan patah hati dan tidak memiliki itu adalah story of my life. Jadi kayak I can relate with every Taeyeon song di album itu gitu. Jadi ya kalau gue suka banget Red Velvet and Kingdom Come, terutama di album dia yang Perfect Red Velvet. Jadi itu kayak dari look, I Just sama Kingdom Come itu menurut gue religious experience banget untuk musik, sebuah musikalitas, karena itu sangat bagus untuk selera gue. Jadi terutama Kingdom Come ya, kayak wah lagunya I Love You Till Kingdom Come, kayak gue kayak gini nih, gue suka Monsta X sampai Kingdom Come gitu. Di Laroh mereka bawa ini tuh ya. Iya kayak wah makanya nih gue pengen banget nonton Laroh gitu. Terus kalau Monsta X gue suka banget Blue Moon. Makanya nama username apa K-pop gue MBB in Blue Moon, karena Blue Moon tuh B-side terbaik dari Monsta X. Dan kalau di Red Velvet tuh Kingdom Come. Kalau gitu nanti nama apa K-pop gue Ronzi Minum Wine gitu ya. Iya gitu. Okay. Terus nih ada dari @moi hananim, dia juga pendengar setia kekoreaan. Kenapa logonya bisa Ricky Raccoon? Kenapa harus rakun? Kenapa tidak penguin, ular, kucing, biawak, jerapah atau hewan apapun itu? Awal mulanya ini sebuah parodi ya, image ini. Parodi dari Ebicu yang hamster yang kayak Hamtaro, yang mirip Hamtaro kan. Dia itu meme-nya banyak ya, kalau yang suka meme dia meme Ebicu yang megang lightstick K-pop yang terus ekspresinya sambil nangis gitu, kayak kita ngeparodiin si Ebicu itu. Terus kenapa milihnya rakun? Karena apa? Ini gue lupa nih. Kenapa milihnya rakun? Karena kenapa ya waktu itu kayaknya kita berangkat dari nama Ricky. Enggak ya, kita berangkat dari nama Ricky. Ricky baru setelah ada rakunnya. Saya ingat gue kita berangkat dari nama Ricky deh. Terus apa yang cocok sama Ricky? Rakun. Kenapa? Karena rakun bahasa Koreanya adalah setahu gue bahasa Koreanya dulu deh. Masa sih? Iya. Tapi gimana kita bisa tahu bahasa Koreanya dulu kalau kita belum memilih rakun? Karena ada K-nya gak sih? Enggak. Gue seingat gue karena kita punya teman kantor namanya Ricky kan. Terus kayak pokoknya masuknya namanya Ricky deh, gue bilang kalau namanya Ricky. Terus pas gue cek bahasa Koreanya Ricky, ternyata bahasa Koreanya Ricky. Pas gue cek apa nih Ricky yang nge-rhyme sama huruf R, hewan apa? Rakun. Nah pas gue cek di bahasa Koreanya ternyata ngerem juga tuh sama bahasa Indonesia dan bahasa Koreanya. Ya? Iya, saya ingat gue tuh gitu. Noguri dari Ri terus Ricky Rakun. Saya ingat gue tuh gitu. Oh gitu. Iya. Gue nggak inget, gue cuma inget
mau logonya kayak gimana gitu. Iya. Tapi yang jelas si Ricky Raccoon ini kita konsepnya adalah dia tuh gender fluid ya. Iya. Dia bukan laki-laki dan dia bukan perempuan. Oh dia bukan betina dan dia bukan jantan. Gitu. Jadi dia bisa siapa aja. Tapi pada akhirnya kita dia kayak ubur-ubur lah nggak jelas. Dia kayak ubur-ubur bener nggak jelas gitu. Jadi dia bisa jadi siapa aja. Rika gitu. pun juga bisa menjadi perempuan. Bisa jadi juga nggak jelas iya, bisa nggak jelas. Kita juga nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul Rika ya. Iya nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul Rika gitu. Pokoknya kenapa dibikinin aja mau kreatifnya. Iya, terus kayak ya udah gitu. Terus ya udah Ricky Raccoon. Jadi kayak ini kayak apresiasi buat Ricky yang sekarang lagi cuti. Ada dari gue ngambil dari Twitter lo Ron karena banyak. Ada dari Ana Juo teman lo nih. Royhan. Ya dibilangin resolusi K-pop 2020 mau nonton konser siapa aja nih? Aku 2020 nggak bakal nonton konser K-pop kecuali gratis. EXO juga udah nggak ada dong ya? EXO juga lagi. Oh udah nggak ada? Enggak maksud gue konsernya. Tapi kalau Super M datang gimana? Kan gue bilang gue nggak akan nonton konser misalnya Super M nggak dapet dari mana-mana. Kecuali ya nggak nonton, nggak apa-apa, nggak ada win-win, nggak ada kunci gue, nggak apa-apa. Kalau gue sih pengen, gue udah pasti gue pengen nonton konser Monsta X lagi. Iya Agustus ya kata Kofelix. Iya gosipnya Agustus ya, the last time dalam artian Shownu kemungkinan akan wamil tahun depan Desember gitu kayak ini kesempatan terakhir. Terus sama gue pengen laruknya Red Velvet, kayak gue ngomongnya Red Velvet Monsta X. Semoga ya, semoga kesampaian. Iya. Nanti tapi nggak pengen kalau misalnya ke Jakarta aja sih, gue pengen. Kalau misalnya ke Singapura pun kayak nggak niat itu juga kalau ada kesempatan di Jakarta aja. Oke. Benar. Terus ada yang nanya, ini juga mungkin kita nggak bisa jawab semuanya karena kita nggak nonton ya semua konser 2019. Tapi konser paling berkesan di 2019 dan pengalaman nonton konser yang nggak bisa dilupain sama 2019. Kalau lo pasti gue tahu V-Live. Iya, V-Heart. Kok tau sih? Iyalah, kenapa? Karena lu kan di Notice Wonho udah ada videonya ya. Lu gak bilang gue halu ya. Iya. Itu temen gue lagi yang ngasih ke lo dan dia ngedengerin episode. Akhirnya lo ngakuin kan gitu. Gue gak halu. Gue gak lihat sih videonya karena aku pengen. Jahat banget sih lo. Itu kayak the first and the last time Wono ngeliat gue kali. Enggak. Wono akan balik katanya Februari. Tapi kalau konser yang paling berkesan buat gue adalah Exploration in Singapore. Singapura ya? Singapura ya. Aduh gue katalog nonton konser gue dikit gak kayak lo. Ya gue paling pasti akan bilangnya Monsta X sih. Kim Jae-won gak berkesan, menurut gue berkesan sih Kim Jae-won. Karena lo ngantuk soalnya anjir, lo tidur lo Kim Jae-won. Dasar. Kita kayak perasaan sering nonton konser bareng. Apa aja sih gue lupa. SKF terus apa lagi? Kayak ada lagi deh. Kim Jae-won, terus Golden Child. G-Friend. Red Velvet yang sebentar banget itu. Itu doang. Red Velvet ya. Red Velvet itu gak dibilang itu. Konser sih. Ya event lah. Aduh. Ada lagi gak? Gak ada, gue paling udah habis ya. Terakhir deh dari @VNLK176. Ron dan Dita, seandainya K-pop gak ada, kalian bakal jadi fans aliran musik yang mana? Pas kan ini buat menutup pertanyaan. Kemungkinan aku akan menjadi fans musik pop pada umumnya aja. Ya kalau musik ya stick to Japan kali. J-pop. Kayaknya gue memang suka musik Jepang kayak musiknya Tokyo Jihen, Shinaringo gitu. Kalo tapi kayak sukanya anime gitu. Sukanya anime tuh sekarang gue nggak into lagi udah kayak mungkin karena gue suka K-pop. Tapi kalau misalnya musik kalau gue nggak suka K-pop ya gue kemungkinan akan suka pop kayak Dua Lipa. Gue suka banget lagu Dua Lipa yang terbaru ini, Don't Start. Gue kira Kisame kayak ya udah gue akan suka Dua Lipa, terus kayak Carly Rae Jepsen, kayak ya udah musik K-pop aja kayak mungkin Jonas Brothers musik pop ya. Pop kayak pop mancanegara gitu. Iya, musik pop karena kayak ya gue biasa aja sih emang nggak gitu demen musik indie juga. Kalau gue sih juga sama Dita, tapi mungkin gue lebih spesifik karena gue berangkat suka K-pop itu dari Mandarin. Mungkin gue akan tetap suka Mandarin pop sampai sekarang. Kalau gue nggak kenal K-pop, mungkin gue akan suka Mandarin pop gitu. Tapi gue juga masih suka Bollywood. Jadi mungkin gue ada tendensi untuk menyukai Bollywood juga. Terus juga mungkin ya sama seperti orang-orang kebanyakan sih, mungkin paling Rosa yang kayak gitu-gitu, Raisa yang Indonesia lah yang kayaknya yang approachable gitu. Iya, terus kan gue juga beberapa hari ini karena gue suka Dua Lipa, jadi gue nontonin live-nya Dua Lipa mulu kan. Terus kesuggest lah nama-nama pop yang lain. Terus gue tuh mungkin karena kebiasaan liat K-pop, pop
terutama yang mungkin US, UK gitu ya, kayak wah ini sebenarnya mereka tuh bagus-bagus aja, mungkin karena gue terlalu fokus ke K-pop aja gitu, kayak kita living in our own bubble living in our bubble. Kayak ternyata Anne Mary yang gue kira lagunya boring, dia tuh live-nya tuh oke banget, kayak dia terus si Harry Styles, kayak gue nontonin Taylor Swift, kayak terus nyari-nyari lagi kan kayak Lady Gaga lah, Katy Perry, kayak wah gila sih, dulu gue suka banget Lady Gaga. Wah gila, Lady Gaga tuh legend anjir. Kayak gue maksudnya kayak suka ngeremehin bosen deh sama pop radio kayak gitu, padahal pas kalau terutama kalau liat live-nya tuh wah itu bagus banget sih. Kayak mungkin gue akan sukanya pop aja, tetap pop ya. Karena emang kalau gue mencoba untuk menikmati jazz religiously, jujur gue pusing sih, gue bingung, kayaknya ini bukan musik yang harus didengarkan setiap hari gitu loh, tapi yang tempo-tempo aja, yang kayak buat refresh aja. Tapi kalau pop itu kayak musik-musik radio lah. Iya, gue emang selera musik gue ya emang begitu aja. Sama gue mungkin juga soalnya dulu gue suka banget lagu-lagu emo kayak MCR, kayak The Used gitu. Tapi sekarang kan lagi nggak ada, jadi ya kalau musik rock pun gue biasa aja. Ya sekarang pop aja lah. Tuh. Oke deh, udah banyak banget pertanyaan yang kita jawab. Lama sih? Dan kita udah sekitar 1 jam nih. Udah sejam ya? Ngobrol-ngobrol soal Q&A. Terima kasih buat semua yang udah ngirim pertanyaan. Dan walaupun ini kayaknya episodenya unfaedah selama 1 jam, tapi gak apa-apa lah ya. Untuk penutup akhir tahun, semoga nanti 2020 semuanya lebih prosper lagi, lebih banyak lagi yang bisa dibahas topiknya, bisa lebih, ya kita makin berkembang lah ya Dit ya. Terima kasih Dita, selama 2019 ini sudah menjadi partner saya. Terima kasih Ron. Kita bertemu 2020. Yes. Terima kasih juga buat semua pendengar kekoreaan ya. Pendengar kekoreaan, terima kasih, kayak tanpa kalian aku tidak mungkin ada di sini. Kita bakal libur dulu. Gue tuh merasa nih ya, kayak setelah ada kekoreaan tuh kayak gue merasa kerjaan gue tuh nggak seboring itu ya. Kerjaan gue tuh kayak ya main berfaedah lah gitu. Menyenangkan ya. Iya, kerjaan gue menyenangkan, kayak ya itu sih yang gue seneng. Oke. Kita ketemu lagi di tahun baru di 2020. Dan jangan lupa untuk follow Twitter Kekoreaan di @kekoreaan_twt, Instagramnya di @kekoreaan_, IG dan di Facebooknya di kekoreaan.id. Yes. MV Red Velvet udah keluar. Psycho. You got me feeling like a psycho.